Sebelum adanya Sriwijaya, sebelum adanya kerajaan yang bernama Melayu, suku Melayu sudah ada, sudah tercantum dan sudah diketahui secara luas oleh orang dari negara lain. Assalamualaikum, hai semua. Thank you so much for clicking this video and I hope you all in very good condition. Amin, insya Allah. Kawan Sukayu semuanya tentu mengetahui bahwa channel ini dibentuk atas dasar persahabatan Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau ada yang bergaduh atau bertikai di kolom komentar, mohon jangan diteruskan. Tak elok rasanya. Karena tujuan awal dari channel ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara Indonesia dan Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya. Jika kita membahas tentang Indonesia dan Malaysia, tentu tidak lepas dari suku Melayu. Oleh karena itu, ada yang beranggapan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah satu rumpun karena sama-sama memiliki suku Melayu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Indonesia bukan satu rumpun karena tidak semua orang Indonesia adalah suku Melayu. Terlepas apapun itu, yang jelas suku Melayu ini menarik untuk kita bahas. Dari mana asalnya dan siapa yang paling berhak untuk mengaku sebagai suku Melayu? Indonesia kah atau Malaysia kah? Tapi yang perlu dicatat, di sini saya bukan untuk memecah belah, bukan untuk mengadu domba, bukan untuk mencari perkara, tapi justru sebaliknya, saya ingin menyatukan bahwa kita terlahir dari asal yang sama. Dari mana asalnya suku Melayu, bagaimana perkembangannya, dan siapa yang paling berhak untuk mengaku sebagai orang Melayu. Ayo kita cari tahu. Suku Melayu di Indonesia dan suku Melayu di Malaysia berasal dari suku Melayu. Lantas dari mana suku Melayu ini aslinya datang? Mari kita bahas. Saya mencoba mencari informasi tentang asal-usul suku Melayu ini berasal dari mana. Dan beberapa catatan yang saya temukan ini cukup menarik yang menurut saya bisa dipercaya. Tetapi bagaimanapun informasi dari internet yang saya dapatkan ini tidak bisa dijamin kebenarannya 100%. Jadi mohon untuk teman-teman Sukayu bisa mensupport atau bisa mengkoreksi kalau data ini salah, atau bisa membenarkan, memberikan informasi yang lebih jelas yang bisa lebih dipercaya bagaimana asal-usul suku Melayu ini. Kami terbuka untuk koreksi, masukan, informasi yang lebih baik atau sesuatu yang lebih bisa dipercaya. Silakan kirimkan kepada kami atau cantumkan di kolom komentar. Kita belajar bersama untuk mengetahui suku Melayu ini lebih baik lagi. Catatan paling awal tentang Melayu berhasil saya temukan di kitab Vayu Purana di bab 48. Di situ tertulis ada kata Malaya Dwipa yang artinya adalah Pulau Melayu. Vayu Purana sendiri itu adalah bagian dari Purana. Purana ini adalah kitab kuno ya. Kalau tidak salah ada 18 kitab Purana. Vayu Purana ini usianya sangat tua. Purana berarti cerita zaman dulu atau sejarah masa lalu. Merupakan bagian dari kesusastraan Hindu yang memuat tentang mitologi, legenda, dan kisah-kisah zaman dulu. Kata Purana sendiri berarti kuno atau cerita kuno. Ada 18 kitab Purana yang terkenal dengan sebutan Mahapurana. Penulisan kitab-kitab Purana diperkirakan dimulai pada tahun 500 sebelum Masehi. Nah, kitab Vayu Purana ini sudah ditulis jauh sebelum kerajaan-kerajaan Melayu berdiri. Kerajaan-kerajaan Melayu berdiri sekitar abad 6 atau 7. Atau kita ambil sajalah contoh sebagai Sriwijaya yang berdiri sekitar tahun abad ke-7. Sedangkan Vayu Purana jauh sebelum itu sudah ada. Jadi memang nama Melayu ini sudah tertulis di kitab Vayu Purana. Logikanya seperti ini. Sebelum adanya Sriwijaya, sebelum adanya kerajaan yang bernama Melayu, suku Melayu sudah ada,
sudah tercantum dan sudah diketahui secara luas oleh orang dari negara lain. Anggaplah secara luas suku Melayu ini telah diketahui oleh dunia pada saat itu. Tidak mungkin suatu suku kalau tidak dikenal bisa tertulis di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh orang asing yang bukan orang Melayu itu sendiri. Jadi logikanya suku Melayu ini sudah populer ke mancanegara. Sebelum mereka menjadi kerajaan pun itu sudah tercatat di Vayu Purana tentang Melayu. Vayu Purana sudah memiliki catatan tentang Melayu, yaitu Malaya Dwipa. Berarti ada sebuah tempat yang bernama Melayu. Di manakah tempat itu? Catatan tentang Melayu berikutnya ditulis oleh Claudius Ptolemy. Catatan tentang Melayu berikutnya ditulis oleh Claudius Ptolemaios. A few moments later. Catatan berikutnya tentang Melayu ditulis oleh Claudius Ptolemaios. Nah, susah banget namanya. Oke, jadi di dalam catatannya tersebut dia menuliskan Malayu Kolon. Malayu Kolon ini diyakini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Malaya Kolam atau Malai Kuram. Berarti ada kata Melayunya di situ. Ini cukup menarik juga. Catatan berikutnya tentang Melayu ditulis oleh Itsing, seorang bisu Cina berasal dari dinasti Tang yang berkunjung ke wilayah sekitar Melayu pada tahun 671. Dia mengatakan di sana ada sebuah kerajaan yang bernama Moloyu yang berjarak 15 hari pelayaran dari Sriwijaya. Dari Kedah, jaraknya pun 15 hari pelayaran. Kerajaan tersebut pada waktu itu masih independen atau berdiri sendiri, atau kerajaan yang merdeka. Pada kunjungan kedua, pada tahun 687, Itsing mengatakan bahwa Moloyo sekarang telah menjadi bagian dari Sriwijaya. Dari catatan Itsing ini kita mengetahui bahwa lokasi Melayu berada di sekitar 15 hari perjalanan, baik itu dari Sriwijaya ke Melayu atau dari Kedah ke Melayu. Jadi Melayu kira-kira berada di tengah-tengah. Kita bisa mendapatkan data lebih detail lagi ketika kita membaca sebuah kitab karya Tun Sri Lanang, yaitu kitab Sulalatus Salatin. Di dalam kitab tersebut disebutkan Alkisah, maka tersebutlah perkataan sebuah negeri di tanah Andalas, Palembang namanya. Nama rajanya Demang Lebar Daun. Asalnya daripada anak cucu Raja Sulan juga. Adapun negeri Palembang itu, Palembang yang ada sekarang inilah. Muara Tatang nama sungainya. Di hulunya itu ada sebuah sungai, Melayu namanya. Disebutkan dengan jelas bahwa Melayu itu adalah nama sebuah sungai. Ini sangat wajar karena memang hampir semua kebudayaan atau kerajaan atau tempat tinggal manusia pada umumnya di awal-awal kehidupan itu memang selalu dekat dengan aliran sungai. Contohnya misalkan Mesir. Mesir menggunakan sungai Nil sebagai sumber kehidupannya. Atau seperti di India, sungai Gangga yang dianggap suci oleh mereka itu juga sebagai sumber kehidupannya. Jadi sangat wajar kalau kerajaan Melayu mempunyai tempat yang tidak jauh dari sungai Melayu. Maka sangat wajar jika dalam Sulalatus Salatin itu menyebutkan Melayu itu adalah nama sungai. Ya, nama sungai yang ada di Pulau Andalas, tepatnya tidak jauh dari Sriwijaya. Pada masa lalu, Sumatera juga disebut dengan Andalas, Perca, dan Suwarnabumi. Dalam kitab Sulalatus Salatin ini dengan jelas Tun Sri Lanang menyebutkan bahwa ada sungai yang bernama Melayu, yang kemungkinan besar kerajaan Melayu bermula dari situ. Dan di situ ada disebutkan Bukit Siguntang. Nah, sampai saat ini bukit itu masih ada. Bahwa nama Melayu berasal dari nama sebuah sungai. Dan kemudian berkembang menjadi nama sebuah suku. Kemudian berkembang lagi menjadi nama sebuah kerajaan. Nah, dalam perkembangannya, kerajaan Melayu ini kemudian
sempat menjadi bagian dari kerajaan Sriwijaya. Yang kemudian setelah kerajaan Sriwijaya ini runtuh, kerajaan Melayu bangkit kembali. Namun perlu diingat bahwasanya perkembangan suku Melayu yang menyebar ke berbagai daerah ini dipengaruhi oleh luasnya kekuasaan kerajaan-kerajaan yang bercorak Melayu. Yang saya maksud di sini bukan hanya kerajaan Melayunya saja, tetapi juga kerajaan yang bercorak Melayu. Contohnya Sriwijaya, meskipun namanya bukan nama Melayu, bukan nama kerajaan Melayu, namun Sriwijaya meskipun namanya Sriwijaya tetapi coraknya tetap corak Melayu. Seperti misalkan Dharmasraya, kerajaan berikutnya. Namanya Dharmasraya tetapi coraknya tetap corak Melayu. Atau kemudian dilanjutkan oleh kesultanan-kesultanan yang sampai saat ini masih ada seperti Kesultanan Delhi, Kesultanan Palembang, Kesultanan Malaka, Perak, dan lain sebagainya. Itu semua tidak lepas dari perkembangan pengaruh kerajaan-kerajaan di masa lampau. Sangat wajar jika suku Melayu kemudian menjadi suku yang besar karena pengaruh kerajaan-kerajaan di masa lampau juga sangat besar pada masa itu. Sehingga kebudayaan atau suku Melayu itu menyebar luas ke berbagai daerah. Lalu, apa yang terjadi ketika kerajaan Melayu itu telah tidak ada? Ya, memang kerajaan Melayu sekarang sudah tidak ada, tetapi coraknya masih tetap ada sampai sekarang ini. Sekarang masih ada kesultanan-kesultanan yang masih mengusung corak Melayu tersebut. Dalam hal ini saya ingin mengumpamakan Sungai Melayu adalah rumah pertama dari suku Melayu. Kita ibaratkan Sungai Melayu ini adalah sebuah rumah yang terdiri di dalamnya adalah satu keluarga. Terdiri dari ayah, ibu, dan beberapa orang anak. Kita sebut saja kepala keluarganya bernama Bapak Abdullah. Bapak Abdullah ini mempunyai 10 anak kandung. Ya, anak kandung bukan anak angkat. Kira-kira kalau anaknya ini kemudian beranak pinak, mempunyai anak lagi, jadi Bapak Abdullah ini mempunyai cucu. Kemudian cucu-cucunya ini punya anak lagi, yang kita sebutnya cicit. Dan seterusnya berkembang menjadi sebuah kerajaan. Kita sebut sajalah kerajaan Melayu, supaya lebih mudah. Nah, kemudian mereka berkembang nih, kerajaan Melayu ini berkembang. Penduduknya semakin banyak, orang-orangnya semakin bertambah. Sangat wajar jika di antara mereka itu ada yang pindah tempat, merantau misalkan, atau mencari ilmu di negeri seberang, atau ingin mencari peruntungan nasib di tempat lain. Jadi intinya dari Sungai Melayu, hanya terdiri dari satu keluarga Bapak Abdullah ini, kemudian mereka berkembang menjadi besar dan semakin besar sampai menyebar ke berbagai wilayah. Baik itu di Pulau Sumatera, baik itu di Pulau Kalimantan, atau di Semenanjung Melayu. Nah, dari 10 anak yang pertama ini, Bapak Abdullah, kira-kira siapa yang paling berhak untuk menjadi anaknya Bapak Abdullah? Siapa yang paling berhak untuk mengaku sebagai putra dari Bapak Abdullah? Tentu ke-10-nya itu berhak mengaku, saya putra Abdullah. Dalam hal ini saya mengatakan, siapa yang paling berhak mengaku sebagai putra Melayu? Tentu ke-10 putranya tadi itu berhak mengaku sebagai putra Melayu. Dimanapun mereka berada, apakah di Pulau Sumatera, apakah di Pulau Kalimantan, apakah di Semenanjung Melayu, atau bahkan di tempat-tempat lain. Selama dia masih mewarisi darah dari orang Melayu, maka semua berhak mengaku sebagai orang Melayu. Tidak perlu dibeda-bedakan. Bapak Abdullah tidak membeda-bedakan ke-10 anaknya. Maka kita pun tidak boleh membeda-bedakan mana orang yang paling Melayu, mana orang yang kurang Melayu. Seperti itu. Jadi saya harap dengan video ini semua orang Melayu kita bisa bersatu, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Jangan ada pertikaian lagi. Kita satu rumpun, kita satu darah, kita satu nenek moyang. Tetap bersatu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.